Aceh Tenggara. Sebuah hari yang seharusnya berjalan seperti biasa di desa Uning Sigurgur berubah menjadi catatan kelam yang akan menghantui siapapun yang mendengarnya. Siang itu, angin berhembus tenang. Burung-burung bersahutan di atas perbukitan Babul Rahmah. Tidak ada firasat. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi tanah desa akan disiram darah oleh tangan kejam seorang pria muda. Cucu dari mereka sendiri. Namanya disebut hanya sebagai Pi, usia 25 tahun. Seorang pria dari desa Alur Baning yang selama ini dikenal pendiam, bahkan cenderung biasa saja. Tak ada catatan kekerasan, tak ada riwayat gila. Tapi hari itu, ia datang membawa parang dan membawa dendam, entah dari mana asalnya. Sekitar pukul 13.20 Wister, langkahnya tiba di depan rumah kecil, tempat keponakannya tinggal, Aura, 15 tahun, dan adiknya, Fazri, bocah 4 tahun yang polos dan belum mengerti apa-apa tentang dunia. Tanpa bicara, tanpa suara, Pi mengayunkan parangnya dengan brutal. Darah pertama tumpah. Jerit Aura menggema. Namun, hanya didengar oleh semak-semak dan angin kering yang lewat. Tubuh kecil Fazri ambruk menyusul. Tak bersalah. Tak sempat berlari. Tak sempat menangis. Masih dengan mata kosong dan napas berat, Pi berbalik. Tangannya berlumur darah. Ia melangkah cepat ke rumah lainnya, rumah keponakan perempuannya yang lain, Elvi, 16 tahun. Gadis itu sedang menyiapkan air panas untuk mandi ketika suara langkah mendekat dengan cepat. Ia tak sempat bertanya, "Ada apa, Bang?" Karena parang itu sudah menyapu leher dan bahunya. Darah mengalir deras dari celah pintu kayu. Pi belum selesai. Ia tahu siapa yang berikutnya harus menjadi korban. Ia menyebutnya begitu, seolah ini adalah semacam ritual yang telah lama ditunggu. Ia bergerak menuju rumah Matia, wanita berusia 51 tahun yang masih ada hubungan keluarga dengannya. Di sana juga ada Nayan, 50 tahun, ibu dari Elvi, dan Dayat, 26 tahun, yang baru saja pulang dari ladang. Mereka mungkin mendengar jeritan sebelumnya, tetapi tak pernah menyangka bahwa sumbernya adalah darah daging mereka sendiri. Satu persatu mereka diserang. Matiyah sempat melawan, sempat memohon, sempat berteriak, "Pi, kamu kenapa, nak?" Tapi pelaku seakan tak mengenal suara siapapun hari itu. Masyarakat desa Uning Sigurgur geger. Jeritan terdengar dari berbagai sudut. Rumah itu berubah jadi lautan darah. Sandal berserakan, bantal penuh noda merah, dan di salah satu sudut, mainan kecil milik Fazri tergeletak tanpa arti. Samidah, 70 tahun, adalah nenek dari pelaku sekaligus ibu dari salah satu korban. Ia berdiri terpaku di antara tubuh cucunya dan anak kandungnya sendiri. Suaranya gemetar ketika ia berkata, 4 cucu saya dan 1 anak saya dibantai cucunya sendiri. Kenapa ya Allah? Selama ini tak ada masalah apa-apa. Air matanya tak henti. Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah ada sesuatu yang terlewat? Apakah ada tanda-tanda yang tak sempat terbaca? Tapi semuanya terasa sia-sia sekarang. Polisi datang beberapa saat kemudian. Mayat dievakuasi, TKP diamankan. Para tetangga bergidik ngeri. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Semua menatap ke arah bukit. Karena disitulah, menurut kabar, pelaku kabur, membawa parang berlumur darah. Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Yul Henry, menegaskan, dari keterangan saksi dan masyarakat, pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Ia waras, tak ada indikasi kelainan mental. Namun motif pembunuhan masih menjadi misteri.
Wakapolres Kompol Yasir menyatakan mereka masih mendalami kemungkinan masalah keluarga atau motif pribadi. Tapi warga punya dugaan, ada dendam lama yang tak terucap. Mungkin tentang warisan, mungkin tentang penghinaan kecil yang disimpan bertahun-tahun, atau mungkin tentang rasa ditolak, rasa tidak diakui, tak ada yang tahu pasti. Sementara itu satu-satunya korban yang selamat, Matiah, masih dirawat intensif di RSUD Sahudin Kutacane. Tubuhnya penuh luka, tapi jiwanya jauh lebih koyak. Ia tak berhenti menyebut nama anak-anak yang gugur. Kadang ia menangis, kadang ia hanya menatap kosong ke langit-langit ruang ICU, seolah menanyakan pada Tuhan, "Kenapa keluarga kami?" Warga desa Babul Rahmah kini hidup dalam ketakutan. Polisi telah mengerahkan tim gabungan untuk menyisir perbukitan dan hutan, mencari pelaku yang masih membawa senjata tajam. Mereka meminta warga untuk tidak main hakim sendiri jika menemukan P. Tapi amarah itu sulit diredam. Di desa, di warung-warung kecil, di beranda rumah, semua hanya membicarakan satu hal. Bagaimana bisa seseorang membantai keluarganya sendiri? Apakah benar karena dendam? Atau ada bisikan iblis yang menguasai akalnya? Atau mungkin ada sisi gelap dalam diri seseorang yang selama ini tersembunyi di balik wajah tenangnya? Hingga kini, jejak P masih belum ditemukan. Ia seolah ditelan rimba Aceh. Namun satu hal pasti, nama dan wajahnya sudah tercatat dalam sejarah paling kelam di desa Uning Sigurgur.